Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, jadi apa dampak PPN 12% untuk masyarakat? Seberapa signifikan perbedaannya? Kalau dulu PPN-nya 11%, sekarang 12%. Kita akan ulas dalam fact check hari ini. Ini dia dampak PPN 12% untuk masyarakat. Jadi pemirsa, dalam peraturan ini yang sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tarif PPN itu akan naik per 1 Januari 2025. Dulu per 1 April 2022 PPN kita adalah 11%, tapi sekarang nanti per Januari akan naik menjadi 12%. Ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik ini bahwa ambang batas yang paling bawah PPN itu paling rendah bisa 5% dan yang paling tinggi adalah 15%. Nah, kita lihat pemirsa, apa saja yang tidak dikenakan PPN 12%. Ada beberapa yang tidak dikenakan pajak 12% PPN-nya, yakni adalah barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, transportasi umum, jasa tenaga kerja, dan beberapa kegiatan ekspor. Ini juga sudah sesuai di dalam Undang-Undang HPP yang ada di negeri ini dan berlaku. Jadi apa yang akan dikenakan objek pajak PPN 12%? Ini dia. Hanya ada beberapa ketentuan yang berlaku yang akan dikenakan pajak PPN 12%. Kalau tadi Anda lihat misalnya kebutuhan pokok, misalnya Anda akan makan ke restoran atau makan di hotel, itu tidak akan dikenakan PPN 12%. Yang diberlakukan PPN 12% adalah beberapa kriteria barang kena pajak atau yang biasa disingkat dengan BKP dan juga jasa kena pajak atau yang biasa disingkat dengan JKP. Apa saja barangnya? Kita lihat. Misalnya tas, pakaian, sepatu, produk otomotif, misalnya mobil, mobil listrik, motor, alat elektronik termasuk juga di dalamnya telepon genggam, kemudian pulsa telekomunikasi, perkakas, produk kecantikan, berikut kosmetik, kemudian jasa layanan streaming musik dan film. Biasanya kita sering nonton film di rumah, ada beberapa platform yang mungkin datang dari luar negeri pemirsa dan itu nanti akan dikenakan objek pajak PPN 12%. Saya ajak Anda, kita lihat perbandingannya. Yang pertama, yang paling sederhana, yang setiap hari orang akan menggunakannya pemirsa adalah pulsa elektronik. Biasanya Anda membeli pulsa, tahun ini pajaknya adalah 11%. Jika membeli pulsa 100.000, maka akan dikenakan pajak 11.000. Jadi Anda membayar pulsa tersebut 111.000. Nanti per Januari, pajaknya akan bertambah 12% pemirsa. Jadi bayar tidak lagi 111.000, melainkan membayar pajaknya berikut dengan pulsanya adalah Rp112.000. Ini kalau seandainya satu kali beli. Sedangkan Anda bisa mengonsumsi pulsa elektronik ini, telekomunikasi bisa mungkin belanja pulsa 3 kali dalam 1 bulan. Maka Anda akan membayarkan yang sejumlah ini di Januari 2025. Selanjutnya kita lihat. Saya ambil contoh lain. Biasanya kalau membeli telepon genggam, range harga mungkin macam-macam pemirsa. 800.000 sampai 30 juta rupiah ada di Indonesia. Kita ambil contoh yang di tengah-tengah. Harga telepon genggamnya adalah 6 juta rupiah. Dulu membayar pajak 11% sampai dengan hari ini. Jadi bayar pajaknya adalah 6.660.000 setelah pajak membayar handphone. Tapi nanti per 1 Januari 2025 akan naik pajaknya. PPN jadi 12%. Dari harga telepon genggam 6 juta maka akan dikenakan pajak sebesar Rp720.000. Jadi ada selisih perbedaan harga walaupun yang kita tahu adalah PPN ini naiknya 1% saja. Apa dampaknya untuk masyarakat? Apa dampaknya untuk pengusaha? Kita lihat. Ini yang disampaikan oleh peneliti dari Lembaga Pengkajian Ekonomi Semeru tanggal 16 bulan 11. Untuk pengusaha pasti nanti akan mengurangi margin profit pemirsa dan punya dampak ke karyawannya. Sedangkan untuk kita sebagai masyarakat yang menjadi konsumen juga akan ada dampaknya. Harga barang dan jasa bisa saja lebih meningkat dan ini menyebabkan biaya hidup masyarakat tentunya akan meningkat. Secara tidak langsung atau tanpa Anda sadari pasti akan meningkat. Untuk produk-produk yang dikenakan objek pajak PPN 12%. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Untuk apa sebenarnya pemerintah menaikkan pajak PPN ini jadi 12%? Jadi ini adalah beberapa alasan yang saya rangkum dari pernyataan yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto yang mengatakan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak. Kemudian untuk mengurangi ketergantungan luar negeri. Misalnya bisa jadi dari utang luar negeri ataupun kalau kita lihat nanti pada saat dikenakan PPN tentu orang akan berpikir lagi kalau seandainya mau impor barang. Kemudian ada penyesuaian dengan standar internasional karena di standar internasional jumlah PPN itu bisa paling tinggi ada di angka 15% pemirsa. Kita lihat di ASEAN bagaimana Indonesia.
Sejauh ini adalah beberapa negara di ASEAN dengan PPN di negaranya masing-masing. Dari 2024 ini pemirsa, yang paling tinggi itu adalah Filipina. Filipina sudah menerapkan PPN 12% di negaranya. Dan nanti 2025 Indonesia juga akan ada di angka 12%. Kemudian kalau kita lihat lagi Vietnam, Kamboja 10%. Nah, Malaysia negara tetangga kita menerapkan 6-8% dengan berbagai kategori. Dan yang paling rendah, saya kutip, adalah Timor Leste. 2,5% tapi spesifik untuk pajak penjualan impor. Ini adalah rating PPN di ASEAN dan 2025 nanti Indonesia menduduki urutan tertinggi bersama dengan Filipina yang menerapkan pajak PPN 12% untuk masyarakatnya. Jadi itu tadi dampaknya untuk masyarakat pada saat nanti PPN 12% akan diberlakukan bulan Januari 2025 ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.